Selamat pagi, Kak Esna. Lagi Jonathan. Pagi, Angel. Suaraku terdengar? Terdengarku. Ya, jelas. Siap. Ya, kita mulai jam 1 siang ya. Kita mulai 9 lebih 10 menit ya. Oke, ya 9 lebih 10 menit aja biar yang lain join dulu. Barangkali tidak hanya 4 ini. Tapi bisa nanti jam 9 lebih 10 memang hanya 4, nggak ada masalah, tetap dimulai. Oke, Oke, sip. ya.
Mbak Esna, selamat pagi. Lagi aku. Sumangga dimulai, Mbak Esna. Ya. Napa sepisan ngagem basa krama inggil pripun mendhet panjenengan? Enggak. Sekali-kali pakai bahasa Jawa kromo gitu ya. Silakan, saya coba izin karena nggak terlalu banyak. Selamat pagi Kak Eliat Ricardo, selamat pagi Kak George, Kak Heni Aulia Januari. Wah, ini pas Januari. Nah, lahirnya Januari ini. Besok kalau ada Heni Aulia Februari, berarti lahirnya Februari gitu ya. Selamat pagi Kak Nining, Kak Nurul Maulidia, Kak Rian Kristiawan, dan Kak Sayu. Perkenalkan saya Nathan dan ini partner saya Mbak Esna. Kami berdua dari AKP 2I PC Yogyakarta. Mbak Esna boleh di share screen websitenya AKP 2I. Oh, ya. Silakan. Jadi kami ini wah siap Kak George. Ini kalau boleh request manggilnya kalau nggak Pak gimana nih? Belum tua-tua amat. Tapi terserah sebebas senyamannya. Mau panggil Pak boleh, Kak boleh, Om ya boleh, Kakang, Koko, Abang, silakan. Nama aja juga boleh, Nathan gitu boleh. Oke, saya Mbak Esna dari Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia, salah satu dari 4 asosiasi konsultan pajak publik, salah satu dari 4 asosiasi konsultan pajak yang diakui oleh pemerintah yang memiliki kepengurusan pusat di Kota Jakarta. Kami nyebutnya pengurus pusat, AKP 2I, pengurus pusat Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia, lalu memiliki banyak pengurus daerah di berbagai provinsi, hampir seluruh provinsi kami sudah ada pengurus daerahnya. Lalu berikutnya ada pengurus cabang dan salah satunya adalah pengurus cabang Kota Yogyakarta. Terlepas ini adalah aktivitas yang diselenggarakan oleh Asosiasi Konsultan Pajak Publik Pengurus Cabang Kota Yogyakarta, rekan-rekan semua tetap boleh dan bisa untuk mengikuti karena ini secara online. Angel, ini sudah direkod ya? Sudah, Bu. Oke, sip. Oke, ada dari PT Intan Sejati Klaten. Wah, ini saya paling senang ini. Kita pernah training di sana hampir berapa tuh? 60 atau 80 karyawan PT Intan Pariwara, Intan Sejati di Klaten ya. Ini salah satu penerbit paling legend yang masih eksis di tengah badai digitalisasi. Menurut saya, ini apresiasi yang sangat baik untuk PT Intan Sejati. Dari Bu Yayu Lamongan, selamat pagi juga. Saya kalau Lamongan ingatnya soto Lamongan, Mbak Esna. Sudah sarapan, Mbak Esna? Wah, itu nyoba soto Lamongan sekali-kali. Ya, ini websitenya. Dan buat teman-teman yang nantinya mau bergabung, ada 3 keanggotaan nanti di tengah program. Pak Nathan, apa kenal Mas Beni? Waduh, terima kasih Mas Rian Kristiawan. Kebetulan Mas Beni itu asisten pribadi saya. Jadi kalau saya pas nggak bisa hadir suatu hal, pasti digantikan oleh Mas Beni. Jadi Mas Beni ini jamnya kelelawar sekarang. Oke, dulu ikut private. Nah ini saya yang pas nggak bisa masuk kelas private di training oleh Mas Beni. Mas Beni ini sekarang jamnya kelelawar, dia jam 10 pagi atau 11 siang baru bangun karena jam 3 pagi baru tidur. Kenapa? Karena ada suatu proyek yang membutuhkan Mas Beni itu harus sampai malam. Makanya jamnya kita jadi kalau Mas Beni ini masih tidur ini masih 45 menit lagi kemungkinan baru bangun ini. Kayak gitu. Jadi kita bagi tugas. Ya, Mas Rian, terima kasih dulu kelas private-nya sudah berpartisipasi. Ini program untuk membantu teman-teman wajib pajak. Kami berusaha semaksimal mungkin. Kami tahu tidak bisa mengubah banyak hal, tapi setidaknya bisa memberi sedikit bekal buat teman-teman menghadapi kerasnya dunia perpajakan. Karena memang pajak ini salah dikit kartu kuning, salah dikit kartu merah. Saya hari ini happy Mbak Esna karena Manchester United menang 3-2 atas Arsenal di kandang Arsenal. Karena kalau sebenarnya saya happy berarti MU menang tadi malamnya gitu. Gugu MU ini. Karena yang dilawan
pemuncak klasemen Liga Inggris gitu. Nah ini nanti untuk apa syaratnya saya infokan tengah program edukasi ini ya. Nah kita sekarang masuk ke program edukasi dulu. Nanti kalau teman-teman mau lihat apa sih AKP 2I, nah, tapi Mbak Ais hati-hati ya, di sana ada WA bisnis yang um, ada, nanti salah share screen bahaya Mbak Ais. Nah, oke. Ini websitenya akp2i.or.id. Silahkan kalau teman-teman mau dalami organisasi kami itu apa dan gimana. Pastinya organisasi ini adalah organisasi tempat perkumpulan konsultan pajak dan juga praktisi pajak seperti teman-teman semua dan juga akademisi pajak. Jadi tidak hanya konsultan pajak seperti saya sama Mbak Esna yang sudah punya izin konsultan pajak, juga Mbak Esna sudah punya izin kuasa hukum pengadilan pajak, tapi juga bagi teman-teman karyawan di sebuah perusahaan atau mahasiswa atau dosen di sebuah perguruan tinggi. Nah, itu kira-kira ya perkenalan organisasi dan perkenalan pribadi saya dan Mbak Esna pada hari ini 26 Januari 2026 jam 9:16 waktu Indonesia Barat. Dan program edukasi ini akan selalu terselenggara dalam hari ini dan seterusnya sampai waktu yang tidak ditentukan. Selalu dari jam 9 sampai jam 12 untuk setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Senin sampai Kamis, kecuali tanggal merah libur nasional atau cuti bersama jadi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau ada cuti bersama yang ditetapkan pemerintah, kami ikut mencutikan diri. Tapi sepanjang itu tanggalnya hitam, nah itu silahkan join aja. Karena sekali lagi saya ingin bermanfaat bagi teman-teman semua bersama Mbak Esna. Saya pernah dimentoring oleh salah satu trainer pajak dan konsultan pajak yang menurut saya sampai detik ini termasuk yang terbaik, yaitu Pak Priyanto Budi Sabtono. Beliau adalah mentor saya dan Pak Priyanto selalu berpesan sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi sesamanya. Nah, itu makanya program ini ada karena kami ingin apa yang sudah kami miliki dalam bentuk pengetahuan, pengalaman, dan skill yang kami dapatkan selama berpraktisi sebagai konsultan pajak itu berguna. Dan nggak usah khawatir ya, selama program ini nanti kalau tanya bayar apa enggak gitu ya, nggak usah khawatir. Ya kalau mau transfer ya kami senang. Nanti kita share rekening kita. Pokoknya selama program ini free total. Dan kalau teman-teman ikuti dari hari ini sampai dengan setahun ini, pasti saya yakin jadi tambah pengetahuannya. Kan kalau ikut seminar itu kan minimal bayar 50 sampai 100 ribu kan per seminar. Bayangin 1 tahun. Saya belum hitung ya, total ada berapa. Kita ada ini, anggap aja kira-kira prediksi saya ada minimal 150 kali pertemuan prediksi saya. Dari 350 hari lebih. Kayak gitu. Ya, sama-sama Kak George. Saya tadi pas lihat, wah ini ada Raja Inggris nih. Atau pemerantasan. George of the Jungle. George Washington. Kayak gitu. Saya senang nama George karena namanya uh, diucapkan kalau di Indonesia kan jadi George. Padahal bahasanya George. Oke, silakan Mbak Esna untuk materinya hari ini tentang apa? Cortex apa? Tentang SPT tahunan. Oke. Ya, gitu ya. Nanti saya share juga nomor saya berapa dan gimana. Sepanjang saya pas pegang HP dan bisa saya respon pasti saya chat. Dan chatnya 24 hours tidak apa-apa, nggak usah takut jam malam, jam pagi. Cuman balasnya kapan, nah itu saat saya pegang HP. Karena kalau pas sama klien, saya hampir tidak pernah pegang HP untuk menghargai waktu dan perhatiannya klien. Kayak gitu. Silakan, Kak Isna. Oke, selamat pagi semuanya. Apakah sudah terlihat share screen-nya? Sampun, Mbak. Ya. Oke, nah hari ini nanti kita akan belajar untuk menyusun SPT tahunan orang pribadi tahun pajak 2025 ya, karena tahun ini kan tahun pertama kita menggunakan aplikasi Cortex. Nah,
barangkali masih banyak orang yang belum paham bagaimana cara nanti masuk di korteksnya, nyusun SPT-nya, input dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana nanti sampai menyusun SPT tahunan orang pribadi melalui korteks ya. Nah, eh, jadi di sini ada simulasi untuk SPT tahunan orang pribadi dengan penghasilan sebagai atau dia berprofesi sebagai karyawan. Jadi penghasilannya hanya diperoleh dari satu sumber pemberi kerja yaitu dari gaji gitu. Nah, nanti kita akan susun misalkan di situ namanya adalah Tuan A. Nah, Tuan A ini bekerja pada satu pemberi kerja sebagai pegawai tetap. Kemudian bekerja selama 1 tahun penuh sejak Januari 2025 sampai Desember 2025. Nah, karena dia sebagai pegawai tetap dan penghasilannya sudah di atas PTKP, maka dia nanti akan diberikan bukti potong A1. Ya, bukti potong A1 ini diberikan bagi pegawai tetap di suatu perusahaan. Nah, dengan bukti potongnya, brutonya itu ada 533.500.000. Lalu PPh satu yang dipotong sebesar 87.375.000. Nah, sebelumnya nanti sebelum masuk ke Cortex, perlu kami jelaskan dulu bahwa simulasi yang ada di Cortex itu berbeda dengan panduan yang ada di sini. Jadi di Cortex itu data-data yang disajikan itu agak berbeda. Jadi bruto sama PPh satunya di sini Mbak berbeda Esra, dengan maaf saya potong Mbak Esra. Di tempat Mbak Esra ada warning zoomnya tinggal 10 menit. em, ada. Oke, coba Vincent biar handle nanti kalau misalnya aduh ini ada banyak sama zoomnya. Biasanya nggak ada apa-apa. Coba. Hmm, Angel kalau bisa punya seluruh nomornya ini takutnya ganti link Zoom ya. Kita sih udah pastikan ya. Coba dilanjutkan dulu aja biar Vincent beresin dulu ya, Mbak Esna ya. Terima kasih. Ya. Oke, kami ulangi ya. Jadi di Cortex yang sudah disediakan, jadi untuk Cortex itu ada simulasi Cortex. Nah, simulasi ini bisa kita gunakan nanti untuk latihan menyusun SPT tahunan orang pribadi untuk yang karyawan. Nah, di Cortex nanti agak berbeda dengan panduan yang di sini. Bedanya adalah di sini misalkan PPh satu yang dipotong sebesar 87 juta gitu. Jadi nominalnya agak berbeda, tetapi pada dasarnya cara penyusunan dan cara inputnya itu sama. Jadi langkah-langkahnya sama, cuman data yang disediakan di Cortex simulasi itu berbeda gitu ya, teman-teman. Oke, lanjut untuk case-nya. Status penghasilan tidak kena pajak adalah TK0. TKE0 ini artinya dia tidak kawin, berarti belum menikah, dan tidak punya tanggungan atau nol tanggungan. Lalu informasi harta untuk akhir tahun 2025, dia punya kas yang disimpan di Indonesia dengan tahun perolehan 2024 sebesar 300 juta. Lalu ada punya mobil juga tahun 2025 dengan harga 200 juta. Jadi hartanya ada kas dan mobil. Kemudian si Tuan A ini dia juga punya hutang. Hutang di akhir tahun karena harta, hutang, dan penghasilan itu adalah poin yang akan kita laporkan di SP tahunan. Nah, hartanya di sini posisi per 31 Desember 2025 itu masih ada 200 juta. Tuh. Lalu dia tidak punya eh, potongan atau bukti potong dari pihak lain. Jadi dia hanya satu bukti potong dari pemberi kerja. Gitu. Kemudian tidak punya penghasilan lain, tidak memiliki pembayaran zakat, lalu tidak memiliki fasilitas pajak dan kredit pajak lain. Oke. Ini informasi untuk case SPT tahunan orang pribadi sebagai karyawan. Lalu kita akan login ke Cortex. Nah, Cortex untuk Cortex simulasi yang untuk latihan itu teman-teman bisa login menggunakan web
korteks simulasi. Sebentar saya tampilkan ya. Oke. Nah, bagi teman-teman yang Zoom menggunakan laptop, bisa langsung dicoba korteks simulasi. Nah, bisa login menggunakan NIK masing-masing. Jadi ini aman ya, karena kan hanya untuk simulasi. Jadi loginnya menggunakan NIK. Lalu kata sandinya diisi pajak tumbuh Indonesia tangguh. A-nya diganti dengan at itu ya. Tuh. Oke. Atau mau di apa namanya? Coba dengan angka berapa pun juga bisa, karena ini hanya untuk simulasi. Nah, nanti tampilannya akan ada dua menu ini ya. Jadi di Cortex simulasi memang menu-menunya terbatas, tidak seperti Cortex yang real. Jadi kalau di Cortex real kan menunya di atas ini ada banyak menu ya. Nah, yang untuk Cortex simulasi ini hanya disediakan dua menu, menu SPT dan menu pembayaran. Nah, lalu untuk interpersonate ke badan, nah ini juga ada OP sama badan. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan sudah login di sini, lalu kita masuk lagi ke panduannya. Nah, setelah login, nah, ini untuk menu dokumen saya, kebetulan tidak ada, jadi kita skip. Nah, menu dokumen saya ini biasanya misalkan ada, kita mau ambil NPWP kita, NPWP 16 digit yang terbaru, NPWP NIK, itu kita ambil di menu dokumen saya, ada di sini. Atau dokumen-dokumen misalkan bukti potong yang terbit dari lawan transaksi. Nah, itu kita bisa unduh di menu dokumen saya, gitu. Kemudian kita masuk di menu dokumen ya. Nah, di menu dokumen, kalau di panduan ini dia akan muncul bukti potong A1 atas pemberi kerja. Nah, nanti bisa diunduh bukti potong yang sudah diterbitkan dari rawan transaksi. Jadi di Cortex ini ada beberapa kemudahan, misalkan kita tidak perlu minta bukti potong dari lawan transaksi kita atau misal dari pemberi kerja kita, itu nggak perlu karena secara otomatis bukti potong yang sudah dibuat dan sudah dilaporkan oleh pemberi kerja nanti akan masuk di data Cortex kita. Jadi kita bisa unduh di menu dokumen saya. Itu. Nah, kalau sudah ada, nanti bisa diunduh bukti potongnya. Kemudian, nah ini contoh tampilannya ya untuk bukti potong A1 yang terbaru. Jadi format terbaru. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi ada nama NIK, kemudian di sini eh, formatnya masih sama, cuma mungkin tampilannya aja yang berbeda. Kalau untuk yang Cortex ya. Nah, ini contoh untuk bukti potong A1. Jadi misalkan penghasilan brutonya ada 350 juta, kemudian biaya jabatannya ada 350 3 juta setengah. Sebentar, ini dia bekerja mulai kapan?
Oh, dia bekerja dari Januari sampai Juli, makanya dia untuk biaya jabatannya hanya 3,5 juta. Oke, lalu Mbak, Mbak Esna, izin itu link baru sudah saya share, ID sama passwordnya. Khawatirnya ini mati tiba-tiba nggak tahu kok. Biasanya nggak ada masalah. oke. Koordinasi sama Vincent ya untuk masuknya ya. Teman-teman semua minta maaf, kita harus pindah Zoom. ID sama passwordnya sudah saya share. Sebentar, kami belum masuk. Aman, sebentar. Silakan pindah dulu supaya untuk nggak kepotong. Terima kasih Mbak Esna dan teman-teman yang lain. Silakan untuk teman-teman bisa pindah di link Zoom yang sudah di-share oleh Konatan ya di room chat. Oh, ini.